Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih. Sekarang kita sampai pada hukum seputar sholat Id. Hukum seputar sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha atau sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu disyariatkan, diperintahkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kesepakatan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama. Ya, ikhwatan Islam, azakallah. Ya, sebagai bentuk syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan dua ibadah besar, yaitu puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan hari raya Idul Fitri, dan juga melaksanakan ibadah haji lalu dilanjutkan dengan sholat Idul Adha, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaum muslimin telah menyelesaikan dua ibadah besar, yaitu puasa Ramadan dan pelaksanaan ibadah haji. Ya. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, sejarah daripada Idul Fitri dan Idul Adha itu ketika Nabi datang ke Madinah, maka penduduk Madinah itu mereka memiliki dua hari raya. Pada saat itu mereka bersenang-senang kepada dua hari itu. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi ganti untuk kalian dua hari yang lebih baik daripada hari yang kalian rayakan, yaitu hari raya Idul Kurban dan hari raya Idul Fitri. Ya, sejak itulah maka kaum muslimin meninggalkan dua hari raya sebelumnya yang pernah dilakukan di masa mereka musyrik, lalu digantikan oleh Nabi dengan dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini ikhwatal Islam. Ya, jadi hanya ada dua hari raya bagi kaum muslimin. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Kemudian kenapa dinamakan Id? Ya, karena terulang setiap tahunnya. Ya, Id itu artinya terulang, ya. Ke setiap tahunnya, atau juga dinamakan Id karena kaum muslimin setiap tahunnya itu bergembira. Ya, setiap tahunnya bergembira. Ya, ya, bergembira. Ya, sehingga dinamakan Idul, ya, Id dinamakan Id karena kaum muslimin setiap tahunnya terus berulang, setiap tahunnya itu merayakan kegembiraannya dan kebahagiaannya. Adapun dalil tentang disyariatkannya, diperintahkannya pelaksanaan sholat Id itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah engkau yang Muhammad salat untuk Tuhanmu, ya, dan wanhar, dan berkurbanlah. Di sini yang dimaksud adalah sholat Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya,
Begitu juga dalam firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Telah beruntunglah orang yang membersihkan dirinya ya dan mengingat nama Tuhannya lalu dia menjalankan ibadah salat. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Bahkan Nabi memerintahkan wanita juga untuk melaksanakan salat Id. Ya, maka wanita juga disunahkan untuk menghadiri salat Id ya berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, namun tidak memakai wangi-wangian, tidak bersolek, ya, tidak memakai pakaian yang dapat terfitnahnya kaum lelaki. Ya, dan Nabi memerintahkan mereka untuk keluar ke lapangan melaksanakan sholat id bersama kaum muslimin. Hanya saja bagi yang haid, wanita yang haid, maka dia tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang sholat di tempat tersebut, tapi dia berada di bagian belakang tempat sholat. Ya, tujuannya adalah agar mereka juga bisa mendengarkan khutbah id. Ya, jadi khutbah id ini juga penting ya bagi semua kaum muslimin termasuk wanita yang sedang haid. Ini ikhwat Islam, azakullah. Ya, jadi pelaksanaan sholat id ini dianjurkan semuanya, bukan cuma laki-laki tapi semua wanita, bahkan wanita yang tidak punya kerudung pun, tidak punya jilbab pun diharapkan dia meminjam atau dia dipinjamkan kerudungnya agar dia bisa menutup auratnya lalu pergi menuju ke lapangan melaksanakan sholat id bersama dengan kaum muslimin, atau minimal dia yang bagi haid mendengarkan khutbah id pada saat itu. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi kaum muslimin melaksanakannya di lapangan atau di tempat yang terbuka di masjid itu untuk menunjukkan syiar Islam, ya, untuk menunjukkan syiar Islam, karena syiar Islam ini termasuk tanda dari agama Islam yang harus dinampakkan, yaitu apa, pelaksanaan sholat id dikerjakan di lapangan. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sholat id yang pertama kali Nabi lakukan adalah sholat id Idul Fitri, yaitu di tahun kedua Hijriah. Beliau melaksanakan di tahun kedua Hijriah, ya, ketika beliau berada di Madinah, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan beliau terus melakukannya sholat setiap tahunnya sampai beliau meninggal dunia, lalu dilanjutkan oleh kaum muslimin sejak para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini tetap menjadi syiar Islam yang harus dilakukan setiap tahunnya. Ya, kemudian seyogyanya, sebaiknya sholat itu tuh dilaksanakan di tempat yang lapang atau di tempat yang luas, bukan di masjid, tetapi di tanah yang lapang, itu yang disunnahkan. Sebagaimana Nabi melakukannya dengan para sahabat, beliau tidak sholat idnya di masjid Nabi, tapi mereka sholatnya di lapangan, di dekat pintu gerbang kota Madinah, di tanah yang lapang. Itu yang seyogyanya. Kecuali kalau ada uzur, misalnya dalam keadaan hujan misalnya, maka dilaksanakan di masjid. Tapi selama tidak ada uzur, sebaiknya maka dikerjakan di tanah yang lapang. Kecuali di Al-Masjidil Haram. Kecuali di Masjidil Haram, maka tetap atau yang di Mekah ya, di Al-Masjidil Haram, maka tetap dilaksanakan sholat itu di Al-Masjidil Haram, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Kemudian, ya, pelaksanaan sholat id itu dimulai ketika matahari itu sudah meninggi satu tombak. Ya, ketika matahari sudah meninggi satu tombak, ya, atau ketika sudah masuk waktu isyraq, kurang lebih 1,5 jam dari waktu azan subuh, maka sholat id itu sudah bisa dimulai. Misalnya azan subuh jam 5, maka sholat id sudah bisa dimulai jam setengah 7, jam 6.30 sudah bisa dimulai. Itu sholat id. Dan berakhirnya sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Ya, dan berakhirnya sebelum masuk waktu zuhur. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jika seandainya masuknya 1 Syawal, yaitu hari Id, itu baru diketahui
setelah sholat zuhur, maka kaum muslimin melaksanakan sholat idnya itu di keesokan harinya, bukan pada zuhur, karena sholat itu hanya dikerjakan sejak terbitnya matahari setinggi 1 tombak sampai menjelang waktu zuhur. Ya, tapi jika setelah sholat zuhur baru diketahui bahwasanya sudah ada yang melihat bulan tadi malam masuk 1 Syawal, maka sholat Id itu, Idul Fitri itu ya tetap atau dilaksanakan di keesokan harinya, ya bukan di waktu zuhur pada saat menerima informasi tersebut. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Hal ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi di zaman sahabat Nabi, ya, di zaman Rasulullah, ya. Ketika itu mereka sudah setelah zuhur baru mengetahui bahwasanya ada yang melihat masuknya 1 Syawal itu tadi malam, tetapi mereka baru mendapat infonya itu di siang hari setelah sholat zuhur. Maka Nabi menyuruh mereka berbuka puasa, tidak melanjutkan sampai maghrib, tetapi mereka menyuruh mereka untuk sholat idnya di keesokan harinya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian disunahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena apa? Karena sholat Idul Adha ini disegerakan. Kenapa? Karena agar kaum muslimin segera bisa menyembelih hewan kurban, lalu hewan kurban ini segera untuk dimakan, ya, oleh orang yang berkurban itu. Beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk diakhirkan sedikit, ya, untuk lebih dilambatkan sedikit agar kaum muslimin masih sempat untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini masih bisa dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri itu. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha dan mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, kemudian disunahkan untuk memakan kurma sebelum kaum muslimin keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Adapun untuk sholat Idul Adha, maka disunahkan untuk tidak makan, khususnya bagi yang berkurban. Tidak makan terlebih dahulu bagi yang berkurban, namun dia memakan hewan kurbannya setelah pelaksanaan sholat Id, segera disembelih hewan kurban. Ini hukumnya disunahkan, bukan wajib, hanya sunnah, tapi sedapat mungkin kita lakukan selama kita bisa mengerjakannya. Nah, hal ini tentu ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasannya. Kemudian disunahkan untuk bersegera keluar melaksanakan sholat Id. Ya, jangan berlambat-lambat agar kaum muslimin bisa dekat kepada khatib dan imam, ya, sehingga dia mendapatkan fadilah menunggu sholat, ya, begitu juga mendapatkan pahala dari menunggu sholat itu. Pentingnya kita menunggu sholat, sehingga kita disunahkan untuk bersegera mendatangi pelaksanaan sholat Id. Ya, kemudian disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang indah, ya, semuanya pakaian-pakaian yang indah. Bahkan yang laki-laki disunahkan untuk memakai wangi-wangian, sebagaimana Nabi memakai pakaian yang indah yang beliau pakai di sholat Id, begitu juga di sholat Jumat. Ya. Adapun perempuan tidak diperkenankan untuk memakai wangian karena dikhawatirkan nanti akan tercium oleh laki-laki dan akan menyebabkan fitnah bagi laki-laki. Kemudian disyaratkan pelaksanaan sholat Id ini bagi seseorang yang bermukim di sebuah tempat seperti di perkampungan, di perkotaan. Adapun orang-orang yang tinggal yang bukan di perkotaan, misalnya, ya, di padang Sahara pada saat itu misalnya, maka tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat Id. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sebagaimana Nabi ketika beliau haji, maka beliau tidak melaksanakan sholat Id karena di tempat itu bukanlah tempat pemukiman, ya, tidak ada pemukiman penduduk di tempat tersebut. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian sholat itu tuh dikerjakan 2 rakaat sebelum khutbah. Ya, jadi sholat dulu baru khutbah, baru berkhutbah. Beda dengan Jumat.
sholat Jumat itu khutbah dulu baru pelaksanaan sholat Jumat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi dan para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka melaksanakan sholat Id terlebih dahulu, lalu lalu mereka berkhutbah setelahnya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian sholat Id itu 2 rakaat. Ya, bukan 4 rakaat, tapi hanya 2 rakaat. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin sejak zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id, dan juga tidak ada sholat sunnah setelah sholat Id. Tidak ada, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi langsung saja sholat Id, tidak ada sholat sunnah sebelumnya, tidak ada sholat sunnah setelah sholat Id. Kemudian tidak disyariatkan atau tidak diperintahkan atau tidak dianjurkan untuk azan dan iqomah dalam pelaksanaan sholat Id. Jadi tidak ada azannya dan tidak ada iqomahnya, langsung saja melaksanakan sholat Id. Jamaah sekalian, ikhwatul Islam, tanpa ada azan dan iqomah sebelumnya. Beda dengan sholat-sholat fardu, ada azan dan iqomah. Ya, kemudian bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah rakaat pertama bertakbir. Ya, bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram. Ya. Jadi niat dulu dalam hati melaksanakan sholat Id, kemudian ketika itu ya bertakbir, lalu membaca doa iftitah, lalu ketika itu bertakbir sebanyak 7 kali ya di luar takbiratul ihram. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah setelahnya. Ya, adapun di rakaat yang kedua, yaitu setelah takbir perpindahan ke rakaat yang kedua, lalu bertakbir sebanyak 5 kali. Setelah itu baru membaca surah Al-Fatihah dan surah selanjutnya. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Adapun bacaan takbirnya itu, ya ulama mencontohkan, ya meskipun tidak ada bacaan yang khusus, tapi boleh. Yang penting di situ ada pujian-pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, bisa ditambah dengan wassallallahu ala Muhammadin an-nabiyyi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Itu boleh dibaca itu pada saat setiap takbir yang setiap takbir lalu membaca bacaan tersebut atau zikir tersebut. Kemudian disunahkan juga mengangkat kedua tangan setiap takbirnya. Ya, dengan baca Allahu Akbar mengangkat kedua tangan. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Iya. Iya. Seandainya misalnya seseorang lupa atau imamnya lupa bertakbir misalnya, lalu takbir yang 7 itu, takbir tambahan, takbir sunnah itu, namun dia langsung membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah, karena takbir ini hukumnya sunnah, bukanlah wajib, bukan juga rukun. Ya. Kemudian apabila seseorang itu mendapati imam, ya artinya sudah membaca sementara membaca Al-Fatihah, dia pun tertinggal takbir 7 misalnya bersama imam, maka dia langsung saja mengikuti imam tanpa mengkodok, tanpa mengganti, atau tanpa mengerjakan 7 kali takbir tersebut, atau langsung saja masuk bersama imam ketika imam sedang membaca Al-Fatihah, atau ketika imam meruku, maka dia tetap mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam tanpa mengkodok, ya tanpa mengkodok takbir yang 7 kali tersebut. Ya, ikhwatal Islam. Kemudian bagi imam tentu disunahkan untuk menjaharkan, membesarkan bacaannya, bacaan surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya. Disunahkan untuk rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca bacaan atau surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, itu disunahkan, bukan diwajibkan.
Rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah, itu juga disunahkan. Tapi boleh juga membaca di rakaat pertama dengan surah Qaf, di rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar. Itu juga disunahkan sebagaimana Nabi melakukan. Tapi jika membaca dengan surah yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Ikhwatal Islam, a'azakullah. Kemudian setelah imam sholat ya id 2 rakaat, maka imam pun atau khatib pun berkhutbah dengan 2 kali khutbah, maksudnya diantarai dengan duduk sama dengan ketika khutbah Jumat diselai dengan duduk di antara 2 khutbah. Ya, ini ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian disunahkan atau diperintahkan imam atau khatib itu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya di sepantasnya kaum wanita, kaum muslimat menghadiri pelaksanaan sholat Id. Iya. Oleh karena itulah maka sang khatib pun juga mesti memberikan nasihat-nasihat khusus. Ya, nasihat-nasihat khusus, ujangan-ujangan khusus kepada kaum wanita. Ya, sebagaimana Nabi pernah memberikan nasihat khusus kepada kaum wanita dalam khutbah beliau. Ya, ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian di antara hukum seputar sholat id adalah dimakruhkan melakukan sholat sunnah sebelum sholat id dan sholat sunnah ya setelah sholat id. Itu hukumnya dimakruhkan. Ya, karena Nabi tidak pernah melakukannya, begitu juga para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Namun apabila dia sudah kembali ke rumah, maka seorang itu boleh melaksanakan sholat sunnah, misalnya sholat duha misalnya, atau sholat sunnah mutlak, boleh dikerjakan di rumah ya. Bukan pada saat selesai sholat id, langsung dia mengerjakan sholat duha misalnya, tapi dikerjakan sholat duhanya atau sholat sunnah mutlak yang lainnya dikerjakan di rumah masing-masing bagi yang mau melaksanakannya. Iya, bagi orang yang tertinggal sholat id, ya atau ada sebagian rakaat yang tertinggal, misalnya 1 rakaat, maka diperintahkan untuk mengkodoknya dengan cara yang sama ketika dia melaksanakan, ketika dia dengan cara yang sama, yaitu di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, yaitu apa? Bertakbir sebanyak 7 kali, rakaat yang kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Itu disunahkan, baik yang terluput secara keseluruhan 2 rakaat ataupun terluputnya hanya 1 rakaat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, itu terkait ya tentang apa namanya sebagian daripada hukum sholat sunnah atau sholat id. Kemudian disunahkan untuk melakukan takbir mutlak, ya, khususnya pada Idul Adha. Ya, takbir mutlak itu ketika masuknya 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Ya, takbir mutlak itu bertakbir di mana saja, di masjid, di jalanan, di pasar-pasar, di rumah. Ya, bunyinya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dijaharkan bagi laki-laki dan perempuan, cukup hanya dia saja yang mendengarkannya. Ya, ini namanya takbir mutlak ya. Ini namanya takbir mutlak. Ya, adapun Idul Fitri, orang bertakbir itu sejak terlihatnya hilal. Ya, ketika awal Syawal terlihat, ya di malam hari setelah terbenamnya matahari, maka di situ sudah bisa melakukan namanya takbir sampai imam, sampai keesokan harinya, sampai sebelum imam naik ke mimbarnya untuk berkhutbah, maka diperintahkan untuk bertakbir sebanyak-banyaknya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Jadi takbir ini adalah merupakan
bentuk syukur kita kepada Allah karena sudah menyelesaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa Ramadan. Maka di malam harinya kaum muslimin bertakbir, ya, ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Ya, kemudian ada namanya takbir muqayyad, ya. Adapun takbir muqayyad itu dilakukan khususnya Idul Adha nanti di tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh, ya, setelah imam salam maka diperintahkan untuk bertakbir, ya, setiap selesai waktu sholat, dimulai dari sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah sholat asar itu akhir pelaksanaan takbir muqayyad. Ya, sama juga dengan bunyi takbirnya tadi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu yang dibaca. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi jelas sekali ini ya. Semuanya itu ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi takbir, ya, bacaan takbirnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, kemudian di hari raya itu, ya, Idul Fitri atau Idul Adha, kita diperbolehkan untuk saling memberikan ucapan selamat. Di antaranya taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Itu artinya diperbolehkan sebagai hal ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah ikhwatul Islam secara singkat saja, ya, pembahasan, ya, tentang pembahasan pelaksanaan atau hukum seputar sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Persilahkan. Ya, kalau tidak ada, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami semua apa yang bisa kami sampaikan. Tentu kebenaran hanyalah milik Allah saja. Jika kami salah, itu karena kebodohan kami ataupun kekhilafan kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.